Kami bersyukur Tuhan untuk kegembiraan yang Kau izinkan hadir dalam persekutuan kami. Kami tahu Tuhanlah yang memberikan itu kepada kami, sehingga kami merasakan adanya satu ikatan persekutuan yang indah. Kami tahu di dalam Kristuslah kami bisa memiliki hal itu. Biarlah ikatan persekutuan ini boleh Tuhan berkati sehingga menjadi satu kekuatan yang besar sekali sehingga kami boleh menapaki hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menghadapi kehidupan ini dengan penuh rasa syukur karena kami punya persekutuan yang kuat. Tuhan tolong kami pada saat kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan kiranya boleh menuntun kami bersama sehingga kami boleh dibukakan akan hal-hal yang Engkau mau ajarkan kepada kami secara khusus pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, tinggian aja ya. Maaf ya, karena sudah agak tua jadi matanya susah lihat. Jadi mesti lebih dekat. Ininya ada yang lebih tinggi nggak? Kita survei sebentar ya, survei kecil-kecilan aja ya. Kita mulai dengan survei kecil-kecilan. Kalau tadi Amel kasih pertanyaannya banyak ya, survei kecil-kecilan ini pertanyaannya cuma satu. Angkat tangan Bapak Ibu jika Bapak Ibu pernah berdusta. Ada yang tidak angkat tangan? Tidak ada yang berani ya. Jika Anda tidak mengangkat tangan Anda berarti 100% nih ya. Pak William betul nggak semuanya angkat tangan nih? Ada yang nggak angkat tangan nggak? Semua angkat tangan ya. Jika Anda tidak mengangkat tangan Anda, kemungkinan besar adalah Anda berbohong. Ya, coba kita lihat Mazmur 116 ayat yang ke-11. Baca ya, colong satu orang, buka ayatnya, dan bacakan. Mazmur 116 ayat 11. Ayo, siapa cepat dia dapat. Ya, ayo Pak Hasan, ayo. Ya sudah ya. Jadi kalau tidak ada yang tidak mengangkat tangan, kemungkinan Anda itu berbohong. Karena Alkitab sudah mengatakan ya, semua manusia adalah pembohong. Betul ya? Ada sebuah penelitian ya. Penelitian ini tahun 2012 gitu ya. Ini di sebuah universitas di sana lah ya, di Amerika sana. Itu menemukan bahwa 60% orang berbohong setidak-tidaknya sekali dalam percakapan 10 menit. Dan mengatakan rata-rata 2-3 kebohongan. Luar biasa ya. Nah, studi ini juga menemukan bahwa kebohongan yang diceritakan oleh laki-laki dan perempuan berbeda dalam kontennya. Tapi tidak dalam jumlah. Jumlahnya sama tuh. 2-3 kebohongan, 10 menit dalam percakapan pasti ada bohongnya gitu. Apa sih kontennya? Nah, kalau perempuan katanya lebih cenderung berbohong untuk membuat orang yang mereka ajak bicara merasa
lebih baik. Betul nggak para perempuan? Betul ya? Kata-kata gitu. Kalau laki-laki apa tuh? Laki-laki katanya paling sering berbohong untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik. Betul Pak William? Betul. Ya, luar biasa ya penelitiannya ya. Jadi memang inilah yang pada umumnya kita lakukan dalam keseharian diri kita. Kalau 10 menit dalam percakapan, kalau itu adalah satu hari 24 jam berapa menit ya? 24 jam kali 60 berapa tuh ya? Tolong dihitung yang ya segitulah ya. Nah kira-kira berapa kebohongan yang kita biasa ucapkan satu hari? Banyak kan ya? Luar biasa ya. Jadi kalau demikian, bisakah orang mempercayai kata-kata kita? Nah hukum yang ke-9 ini coba kita buka dari Keluaran 20 ayat yang ke-16 ya, kalimatnya pendek yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, perintah ini tidak hanya ada di Perjanjian Lama nih di sini yang kita baca. Tapi juga ada di dalam Perjanjian Baru. Coba kita buka di Efesus 4 ayat 25. Ayo, siapa cepat dia dapat, silakan. Siapa cepat dia dapat? Ayo, Efesus 4 ayat 25. Yang ya, silakan, ayo. Pak Asun udah tadi ya, Pak Asun udah. Sekarang sudah ada yang berdiri lebih dulu. Saya senang sekali karena Pak Asun semangat, bikin kita juga semangat ya. Tapi kasih giliran yang lain. Iya. Coba diulangi, tadi kurang dengar. Iya. Ya. Menariknya di Keluaran maupun di Efesus ini punya konteks yang hampir yang boleh dikatakan mirip. Kita lihat ya konteks Keluaran 20 ayat 16 ini diberikan Tuhan kepada umat, kepada orang Israel yang telah dipanggil keluar tuh dari Mesir, dibebaskan dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan, lalu kemudian mau dijadikan umat Allah, status yang baru. Dengan status yang baru ini Allah memberikan satu petunjuk baru untuk mereka, yaitu apa? Dalam interaksi dengan sesama manusia tidak mengucapkan dusta tentang sesamanya. Nah, Rasul Paulus menggunakan kalimat bahwa buanglah dusta, berkatalah benar seorang yang kepada yang lain karena kita sesama anggota. Juga Paulus mengkaitkan dengan status baru orang percaya, yaitu dia ciptaan Allah di dalam Kristus, sudah ditebus, dibebaskan dari belenggu dosa. Mereka punya status yang baru, yaitu orang-orang yang adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, karena itulah tidak mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Ucapkanlah yang benar tentang sesamanya. Artinya bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu larangan untuk tentang hal berdusta itu muncul secara konsisten di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Kita mau lihat beberapa katanya ya. Kita lihat kata pertama nanti dusta, kata yang kedua saksi, kata yang ketiga adalah sesama. Kita akan lihat 3 hal itu. Nah, kita mau lihat yang pertama ya. Apa sih artinya dusta itu? Dusta itu kita pahami seperti apa? Ada 2 hal yang kita mau lihat kalau bicara dusta. Pertama adalah tidak selaras antara kenyataan dengan ucapan kita. Artinya kita mengucapkan A, tapi kenyataannya adalah B.
Bukan karena kita tidak tahu kenyataan yang ada itu, tetapi karena kita justru tahu kenyataan itu, tapi kita sengaja mengucapkannya sesuatu yang berkontradiksi dengan kenyataan. Itu pertama. Kita mau lihat contohnya. Seperti apa sih contohnya? Contoh yang pertama yang kita mau lihat adalah dari Amsal. Mari kita lihat Amsal. Amsal pasal 26 ayat 20. Bagian sini yang cari ya. Nanti Amsal pasal 16 ayat 28 bagian sini yang cari. Kita mau lihat contohnya untuk melihat ketidakselarasan antara yang diucapkan dengan kenyataan. Sudah ketemu? Bagian sini Amsal 26 ayat 20. Ketemu? Satu orang berdiri kalau sudah temu. Ayo Aan, silakan berdiri. Iya, yang di sini Amsal 16 ayat 28. Jangan Pak Asen lagi, yang lain. Maaf ya Pak. Satu orang satu kali aja. Ya, supaya yang lain semua bisa bicara. Ya, Ibu Sarah dulu, Ibu Sarah udah tunjuk tangan dulu. Amsalnya 16 Ibu Sarah, mungkin salah cari ya. Udah biarinin, biar Ibu Sarah aja nemuin dulu, kita tenang aja ya. 16 ayat 28. Nah, nggak apa-apa, kita tungguin ya Bu Sarah ya. Iya, betul. Ya, memang mata ibu-ibu yang sudah tua ya, harus besar-besar. Menceraikan sahabat yang karib ya. Jadi siapa contohnya atau siapakah orangnya yang melakukan apa yang kemudian tidak selaras antara yang diucapkan dengan kenyataan, yaitu adalah fitnah. Orang berfitnah. Dan fitnah itu dikatakan apa? Kalau ada pemfitnah akan ada apa? Pertengkaran. Ada pemfitnah, ada apa? Sahabat karib jadi diceraikan. Kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa sampai kemudian kata-katanya yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan? Ada maksud apa itu? Kenapa kok berbeda antara dia mengucapkan dengan kenyataan? Mungkin kita beri contoh seperti ini ya. Kita tahu bahwa orang itu mungkin gitu ya, kita mengandai-andai ini ya, adalah seseorang yang mungkin terkenal gitu ya, terus disukai banyak orang ya, dan semua orang pas suka dengan dia. Tapi mungkin ada seseorang yang tidak terlalu suka. Kenapa? Kok dia baru datang ke gereja, lalu baru bersama-sama dengan kita, kok dia lebih terkenal ya dari saya, sehingga kemudian kita menjadi apa? Iri kemudian kita dengar sesuatu dan sesuatu, akhirnya kita kemudian merangkai sesuatu A yang kecil, lalu B yang kecil, oh ada kelemahan dia yang C gitu ya. Lalu kita menghubung-hubungkan tuh A, B, C gitu ya. Yang secara logika rasanya bisa dihubung-hubungkan tuh A, B, C-nya. Lalu kemudian kita ngomong, iya dia itu si A tuh, kamu tahu nggak? Dia tuh begini loh keluarganya loh. Keluarganya mamahnya tuh pemabok loh.
papanya tuh tukang judi. Kamu tahu nggak kalau pemabok dan tukang judi itu anaknya kayak apa tuh? Dia bisa jadi kayak gitu pasti tuh hasil judinya. Ya, dia bisa kemudian punya duit banyak. Makanya dia kemudian bisa kasih duit banyak tuh ke gereja. Dan orang-orang senang sama dia karena dia loyal banget tuh memberikan uangnya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita yang dengar gitu ya, oh ada rahasia. Jadi saya tahu nih ya, mamahnya kayak gitu, papanya kayak gitu. Oh ada apa lagi nih ya? Wah ada rahasia lagi pasti nih yang lebih seru nih ya di keluarga dia yang saya tidak tahu ya, karena dia nggak pernah cerita gitu ya. Akhirnya semua orang iya betul juga ya, iya betul juga kan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya akan terjadi apa? Akrab orang itu misalnya sama Amel. Amel rasanya tahu, ah gitu ya, oh gitu ya. Akrabnya akhirnya menjadi renggang. Karena mengetahui sesuatu rahasia yang saya tidak pernah tahu, dia tidak pernah cerita, dan akhirnya saya tahu, dan kemudian akhirnya saya menemukan sesuatu yang rasanya ini benar. Apakah benar? Iya. Pemfitnah. Ada satu iri yang dalam yang membuat dia akhirnya membuat satu kisah cerita menghubungkan A, B, C, D yang bisa dihubung-hubungkan. Namanya kita tuh suka bercerita ya, bisa menghubungkan apa aja juga bisa dihubungkan sehingga menjadi satu cerita. Itu iri, tapi juga orang bisa kemudian menjadi penfitnah karena apa? Marah. Contoh gitu ya, ketemu dengan seseorang gitu ya, orang itu rasanya kita sudah hormati banget gitu ya, tapi kemudian waktu ketemu sama kita, ya begitu banyak orang ketemu, lalu kemudian orang itu yang kita hormati waktu ketemu kita tidak mau lihat muka kita, tidak mau lihat mata kita, bahkan salamannya juga cuma sek gitu doang ya, lewat gitu, brek gitu ya. Akhirnya kita kemudian kesal, apaan sih? Siapa sih dia nih? Kok kayak gitu ya? Akhirnya kemudian bergaul dengan banyak orang, terus banyak orang ceritain ya, wah si orang yang mungkin dihormati ini punya kelemahan sedikit. Mulailah dia membangun satu kisah cerita, sedikit itu. Lalu kemudian dia ceritain ke temennya, dia mah selalu begitu, saya gak suka sama dia. Kalau ketemu orang selalu gak mau lihat mata kita. Dan kalau salaman dia gak mau tuh genggam tangan kita erat-erat. Dia cuma selengos aja sek gitu. Coba deh kamu perhatiin dah. Coba kamu alami dah. Pasti kamu juga akan begitulah, siapa kita gitu ya. Dan begitu. Ada perasaan tertentu yang negatif yang membuat orang akhirnya menjadi pemfitnah dan melakukan tindakan-tindakan fitnah seperti itu. Nah, sekarang kita buka satu ayat lagi ya. Amsal 18 ayat 8. Saya minta yang tidak pakai seragamnya perkekap yang boleh berkata-kata. Oh ya, pasen udah ya, jadi nggak boleh ya pasen ya. Hah? Ayo, Wiwi, ayo, Wiwi. Ayat 8. Yang keras ya, jadi nggak usah pakai mic. Iya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, betul nggak tuh? Betul. Kan udah ada fitnahan, udah ada cerita, lalu kemudian digosipin tuh. Digema-gemakan. Jadi apa? Sedap. Makin sedap ya. Makin dengar, waduh kepengen dengar lagi. Makin dengar, wah kepengen ada apa lagi nih ya. Ada apa lagi nih ya. Waduh sedap katanya. Alkitab berkata betul ya. Seperti sedap-sedapan. Jadi akan cepat menyebar, gemanya terus ya. Gak akan pernah berhenti kemanapun mungkin. Bapak Ibu yang mungkin baru masuk ke gereja ini sudah tahu mungkin ya. Tokoh gereja yang begini dan begitu di tahun sekian-sekian melakukan begini-gini, tahu nggak? Tahu. Tokoh gereja yang ini gitu ya, yang kemudian begini dan begitu. Akhirnya kita juga tahu gitu. Kenapa ya?
menggemakan, dan cepat menyebar. Kenapa? Alkitab katakan itu seperti sedap-sedapan, enak. Ya, makin digosok-gosok makin enak. Ya, makin kemudian orang akan menerimanya senang gitu ya. Waduh, dapat rahasia. Oh, jadi saya tahu ya. Saya tahu ada sejarahnya kayak gitu. Saya tahu ada ceritanya begitu. Dan sebagainya. Jadi apa sih yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan? Pertama tadi apa? Fitnah. Ada seorang laki-laki itu banyak berfitnah dan menyebarkan fitnah itu kemana-mana. Satu kali orang yang difitnah oleh bapak ini tahu bahwa korbannya itu yang digosipkan sedang sekarat. Nah, yang tukang gosip ini kemudian diinsafkan. Aduh, saya sudah berdosa besar nih ya. Saya mau minta maaf. Dia datanglah kepada si korbannya itu dan minta maaf. Si korban itu bilang begini, saya memaafkan kamu. Tapi saya ingin kamu melakukan sesuatu. Wah, simpel fitnah, pembuat gosip gitu ya. Senang sekali karena kalau sudah memaafkan berarti saya mau bayar harga deh gitu ya. Dia mau minta apa? Ya udah saya kerjakan. Si korban bilang gini, saya ingin Anda membuka bantal bulu ini. Pergi ke jendela, buang semua bulu itu keluar jendela. Simple fitnah bilang gini, aduh sederhana sekali kok dia mintanya ya. Cuman itu Pak? Iya itu aja saya minta, oke. Dalam keadaan bingung dia lakukan apa yang dia mintanya. Lalu kemudian udah selesai. Pak udah selesai saya kerjain itu. Terima kasih ya Pak ya. Oh belum? Tunggu. Saya ingin Anda sekarang mengumpulkan semua bulu itu. Lalu si pemfitnah itu mengatakan begini. Gak mungkin Pak. Itu angin sudah meniup kemana-mana semua itu. Nggak mungkin, saya tidak bisa mengambilnya itu lagi semua. Terus yang sekarat ini berkata begini, tepat. Dengan cara yang sama, kamu tidak akan pernah mungkin untuk membatalkan luka yang telah Anda lakukan terhadap saya. Dengan gosip fitnah Anda. Saya memaafkan, tapi reputasi saya sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki kembali. Ya, jadi 10 menit lagi. Ini pasti banyak loh bahannya loh. Lanjut. 10 menit lagi. Jadi gimana nih ya? Jadi terusin aja dia. Lanjut ya. Jadi inilah pertama ya, jadi tidak selaras antara yang diucapkan dengan kenyataan. Dan kalau udah itu diucapkan, itu seperti apa? Bulu yang diterbangkan, mau diambil nggak akan pernah bisa. Kerusakan sudah ada dan sulit untuk diperbaiki. Ya, itu yang pertama ya. Nah yang kedua, saya cepet-cepet deh ya. Yang kedua adalah berdusta itu dapat dipahami artinya dengan apa? Tidak selaras antara yang diucapkan dengan hati. Kalau tadi yang diucapkan dengan kenyataan. Sekarang yang diucapkan dengan hati. Maksudnya apa? Kadangkala kita mengucapkan yang tidak ada kaitannya tadi dengan kenyataan. Tapi kenyataan apa sebenarnya? Yang kedua ini adalah kenyataan di hati kita. Kita mengucapkan mungkin sesuatu yang benar. Mungkin sesuatu yang salah. Tetapi apakah benar hati kita mau maksudnya seperti itu? Nah, kadangkala itu sering terjadi dalam hidup kita dan itu adalah dusta. Contoh, ya, ada 2 contoh sebenarnya yang saya tunjukkan dari arti yang kedua ini.
Pertama adalah sanjungan. Loh, kenapa sanjungan kah itu positif? Lihat dulu ya. Sanjungan itu adalah memberikan pujian berlebihan. Umumnya untuk mengambil hati si orang yang kita sanjung. Nah, untuk itu kita lihat ayatnya ya. Mazmur 12 ayat 3 dan 4. Saya minta laki-laki yang tidak pakai baju seragam perkekam. Siapa aja boleh. Laki-laki. Pasen gak ya? Pasen tadi udah ya. Pasen nanti terakhir. Karena pasen semangatnya besar ya. Mari. Mazmur 12 ayat 3 ya, dan 4. Ayat 3 dan 4. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Iya, ya. Jadi ini kalimatnya apa? Dengan bibir yang manis, tapi hatinya bercabang. Terus apalagi bilang apa? Bibir yang manis, lidah yang bercakap besar. Sanjungan. Ada seorang tokoh ya, Ken Hughes gitu ya, dia bilang begini ya. Gosip atau fitnah itu melibatkan mengatakan di belakang punggung orang itu. Seseorang apa yang tidak pernah Anda katakan di hadapannya. Jadi ngomongin di belakang tuh. Fitnah, gosip kan di belakang tuh ya. Gosipin di belakang. Sanjungan itu artinya apa? Mengatakan di depan muka orang itu. Yang tidak pernah anak katakan di belakang punggungnya. Jadi ngomong di depan dia. Itu sama dengan apa sanjungan ini? Kalau kata kita dalam bahasa kita sehari-hari adalah menjilat. Ya, membentangkan. Kalau di Amsal 29 ayat 5. Nah, saya kasih ini ke Pak Hasan dah. Ya, Pak Hasan cari ya. Khusus Amsal 29 ayat yang kelima. Ayo Pak Hasan. Orang yang menjilat sesama membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggaran, tetapi orang benar akan mensorak dan bersukacita. Iya. Udah ayat 5 aja Pak ya, cukup ya. Ini Pak Hasan semangatnya luar biasa nih ya. Ini MC-nya sudah bisa memberikan api nih, kita jadi bersemangat semuanya ya, luar. Ya, menjilat sesamanya seperti apa? Membentangkan jerat, jaring di hadapan orang itu. Jadi menyanjung adalah orang yang menepuk punggungnya hari ini. Atau menepuk mungkin ya ditepuk-tepuk gitu ya, diberikan jilatan gitu ya. Hanya untuk apa? Untuk kemudian menemukan titik lemah yang kemudian dia akan masukkan apa? Pisau esok hari. Sanjungan atau mungkin kita bisa katakan menjilat. Ya, maksud hati sebenarnya ada tujuannya, motifnya ke dalam ini apa? Sebenarnya ingin cari celahnya untuk kemudian satu waktu saya bisa jatuhkan dia. Hatinya sebenarnya itu. Tetapi dia pakai kata-kata yang menyanjung yang kemudian kita bisa ambil dia dan kita masukkan dia ke dalam jerat kita. Jahat nggak? Jahat. Nah, yang kedua, bahwa tidak selaras antara yang diucapkan dengan hati, itu yang kedua tidak hanya sanjungan, itu adalah diam. Nah, melanggar perintah ke-9 ini hanya dengan memilih untuk tetap diam. Saat kita dengar ada orang difitnah, saat kita kemudian tahu bahwa ada ketidakadilan, kita tahu, kita diam. Imamat pasal 5 ayat yang pertama, saya nggak minta saudara supaya lebih cepat aja ya, nanti saya ingat kasih tanda lagi gitu ya. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seseorang mengutuki
dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberikan keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi ketika dia tidak angkat bicara dan tetap diam, berarti dia memberikan satu persetujuan. Dan kita menjadi bersalah karena berdiam diri dan menjadi pihak yang melakukan penipuan kepada orang di sekitarnya. Nah, itu yang pertama ya, kita melihat dusta. Sekarang kita melihat saksi. Ada beberapa saya simpulkan ya, untuk kemudian beberapa tulisan-tulisan yang bagus nanti saya kutipkan untuk Bapak Ibu. Sekarang kita bicara saksi. Nah, konteks ayat itu atau konteks kata saksi dipakai di dalam Keluaran pasal 20 ayat ke-19 ini adalah konteksnya adalah pengadilan. Nah, LAI dengan hati-hati sekali memberikan terjemahan dengan kata jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, saksi ini adalah ada kata ini untuk menunjukkan ada satu hal yang ditekankan besar sekali, saksi dusta. Karena konteksnya adalah pengadilan. Artinya bahwa setiap orang atau dalam konteks misalnya ya pada waktu itu kesaksian di pengadilan itu sangat penting. Jadi orang yang bersaksi itu sangat penting sekali. Karena kesaksian dia akan mempengaruhi ini terdakwa itu akan dibebaskan atau akan dihukum. Pada waktu dulu tidak ada tes DNA. Pada waktu dulu tidak ada sidik jari. Pada waktu dulu tidak ada video. Pada waktu dulu tidak ada yang viral tuh ya. Dikasih lihat gitu ya begini dan begitu secara video, tidak ada. Oleh sebab itu dibutuhkan saksi. Dan saksi itu sangat penting sekali mempengaruhi nyawa orang yang terdakwa di dalam pengadilan. Nah, bila orang itu punya satu maksud yang jahat mau menjatuhkan orang, berkonspirasi untuk menjatuhkan, dia bisa mengucapkan saksi dusta. Saya beri contoh. Di dalam firman Tuhan ada seorang raja namanya Raja Ahab. Raja Ahab waktu itu dia ingin sekali tuh kebun anggurnya Nabot. Itu rakyatnya yang miskin lah, hanya punya kebun anggur itu. Tapi ini raja ingin sekali kebun anggur itu. Lalu minta supaya dia mau beli itu kebun anggur itu sejumlah apapun, sebesar apapun dia mau beli karena dia raja gitu ya. Tetapi Nabot tidak mau jual karena itu adalah warisan leluhur yang secara hukum tidak boleh berpindah tangan. Nah, Ahab ini kemudian menjadi marah, sedih, kesal banget. Terus jadi ngambek gitu ya, kayak anak kecil yang kemudian ngurung diri di kamar, terus gak mau makan dan sebagainya. Istrinya kemudian tahu itu, kemudian berkata, kenapa gak mau makan? Ayolah makan. Ini kata-kata saya ya, bukan kata-kata si istrinya Isabel itu ya. Ini cuma mendramatisir aja. Lalu kemudian Ahab itu mengatakan, iya gue mau beli kebun anggur si Nabot, gue udah tawar tinggi-tinggi, kasih harga yang tinggi-tinggi, dia gak mau. Dia bilang begini dan begini, budaya lah, sukunya inilah, gak bisa tuh. Jadi gimana tuh? Dah, tenang, makanlah. Makan udah, urusannya beres di tangan gue. Apa yang terjadi? Dia buat skenario, dia panggil tua-tua, dia panggil kemudian minta kepada penatua-penatua itu untuk mencari saksi-saksi dusta. Orang-orang dustilah dipanggilin. Dan dia tahu menurut budaya atau aturan undang-undang harus ada minimal 2 saksi. Akhirnya kemudian didapatkanlah 2 saksi itu. Dan karena 2 saksi itu, Nabot akhirnya mati. Dan akhirnya kemudian Isabel kemudian bilang kepada Ahab, dah bergembiralah, bersenang-senanglah. Karena ini sekarang kebun ini sudah jadi milikmu. Kita ngosok-ngosok beli kan, luar biasa kan. Hebat kan? Siapa dulu dong istrinya gitu ya. Akhirnya udah, dapatlah itu semua. Tapi Tuhan kemudian bertindak sesuatu. Nanti baca sendiri ya.
Artinya bahwa saksi itu dipakai untuk menjatuhkan, membuat sehingga hidup orang itu terancam, berbahaya. Saksi itu begitu penting sekali. Dan orang bisa melakukan banyak hal sesuai dengan tujuan hidupnya. Jadi saksi ini menentukan apa? Hidup orang yang sedang berperkara. Nah, dalam konteks itulah hukum yang ke-9 itu tuh diberikan. Bahwa dusta itu bukan sekedar biasa. Tetapi dusta ini menyangkut nasib orang. Seperti tadi ya, ketika orang itu sekarat yang reputasinya sudah rusak, yang tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah tersebar tuh ya, menggema di mana-mana. Sudah rusak. Nasib hidupnya sudah benar-benar negatif sekali. Yang boleh dikatakan mungkin akhirlah hidupnya. Mau berkarir mungkin orang gak percaya lagi. Mau melakukan ini orang gak mau lagi. Mau berhubungan sama dia orang gak mau lagi. Takut. Kenapa? Gemanya sudah kemana-mana. Ketika Allah kemudian memakai kata saksi itu mau menunjukkan hati-hati loh dengan ucapan kamu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hati-hati dengan ucapanmu yang tidak sesuai dengan hatimu, karena itu akan menyangkut apa? Nasib orang lain. Ini menjadi penekanan di dalam Alkitab kita. Ya, ada seorang Albert Hormer gitu ya, dia bilang begini ya, di mana reputasi yang berarti segalanya dan hidup mati yang dapat dipertaruhkan, saksi palsu dapat membunuh. Kebenaran harus selalu diucapkan tentang sesamanya. Karena bahkan satu tindakan tuduhan atau fitnahan atau sanjungan ataupun diam yang kemudian dilakukan itu dapat kemudian merusak orang itu, bahkan juga masyarakat komunitas kita. Jadi oleh sebab itu Allah itu memberikan perlindungan kepada orang umat Tuhan ya, sehingga saksi itu harus lebih dari satu. Dan saksi yang berbohong itu akan kemudian diberikan hukuman yang sama dengan si terdakwa yang akan dihukum sesuai dengan tuduhannya. Itu lihat dari Ulangan pasal 19 ayat 15. Ya, kita nggak baca ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kita lihat tadi udah dusta, keduaan saksi, sekarang adalah sesama. Siapa sesama kita yang kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta? Siapa sesama kita? Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, itu di Lukas pasal yang ke-20 ayat 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan apa? Orang Samaria yang baik hati. Pada waktu itu ditanya begini, siapakah sesamaku manusia? Siapa sesama kita manusia yang Tuhan mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta? Siapa dia? Ada seorang teolog mengatakan seorang sesama adalah siapa saja yang berhubungan dengan saudara. Siapa? Teman. Siapa? Pasangan. Siapa? Anak. Siapa? Orang tua. Siapa? Sahabat. Siapa? Tetangga. Siapa? Musuh. Jadi siapa dia? Siapa saja yang kita jumpai dalam keseharian diri kita. Ketika kita melanggar perintah ini, kita tuh sudah menyakiti pasangan kita, menyakiti mungkin anak kita, menyakiti orang tua atau sahabat atau teman rekan kerja atau yang tinggal di dekat dengan kita. Padahal kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Saya ingat ucapan Paulus itu di 1 Korintus itu mengatakan ketika
kita buka ya supaya kita lihat bersama ya. 1 Korintus pasal 12. Ayat 14 sampai 20. Ya? Apa-apa ingat ya, saya tambahin beberapa menit ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata-kata berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing cara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan menjadi satu tubuh Kristus. Kalau kita kemungkinan adalah satu anggota tubuh, mungkin kita adalah mulut dari anggota tubuh itu, atau kita adalah tangan dari anggota tubuh itu. Jadi pada waktu kita kemudian mengucapkan saksi dusta untuk tangan kita, untuk mulut kita, kita itu sudah menyakiti sesama kita, Tuhan, dan diri kita sendiri. Karena kita adalah satu tubuh. Jadi ingat, pada waktu kita mengucapkan saksi dusta tentang sesama dalam konteks satu tubuh ini, kita berarti sudah menyakiti tidak hanya orang yang kita fitnah atau orang yang kita sanjung dan sebagainya, tetapi kita sudah menyakiti kepala tubuh itu Kristus, dan kita menyakiti diri kita sendiri karena kita berada di dalam tubuh itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa kemudian tidak berdusta? Tadi pertama sengaja saya kasih kuis singkat gitu ya. Apakah Bapak Ibu pernah berbohong? Kita semua angkat tangan. Apalagi pemazmur juga mengatakan semua manusia adalah pembohong. Jadi bagaimana nih? Kita sudah terbiasa melakukan itu, dan bagaimana ini? Apakah bisa kemudian kita tidak melakukan itu? So ada satu kisah di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saya bacakan kalimat ini ya, diucapkan oleh Nabi Yesaya begini. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Coba sekarang kita baca. Apa yang dilakukan kemudian Tuhan untuk Nabi Yesaya? Mari kita buka Yesaya pasal 6. Kita buka ayat 6 dan 7. Yesaya pasal 6, ayat 6 dan 7. Setelah Yesaya bilang begitu, celakalah aku orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Betul nggak? Betul. Itulah kita. Lalu apa yang terjadi? Seorang daripada serafim, malaikat Tuhan ya, terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Gimana caranya? Saudara harus kembali kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa untuk tidak berbohong. Tadi penelitian, dalam 10 menit aja kita sudah berbohong 2 sampai 3 hal. Betapa bahayanya kita ini. Ya, saya mengatakan suatu keputusasaan. Aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di bangsa yang semuanya najis bibir. Itu kita tuh. Kita ini semua.
Tetapi kemudian Allah melakukan sesuatu. Menyucikan, menyentuh bibirnya, dan kesalahannya dihapus dan dosanya telah diampuni. Yesus di atas kayu salib melakukan itu. Kita harus kembali kepada Tuhan. Saya mau kutip beberapa kalimat ya. Belum lama ini ada seorang teolog terkenal, Timothy Keller, meninggal dunia. Tapi ada kalimat-kalimat yang besar ya. Saya kutip beberapa di sini. Ya. Kita berubah bukan dengan bertobat lebih sering. Tapi kita berubah karena kita bertobat lebih dalam. Kita sering, aduh iya aku sudah berdosa gitu ya. Aku ngaku dosa Tuhan, aku tadi sudah ngomong kasar gini-gini. Terus besokannya, aduh Tuhan aku ngomong kasar lagi. Besokannya, aduh Tuhan aku ngomong kasar lagi. Aduh Tuhan aku ngomong saksi dusta lagi. Itu kan bertobat lebih sering. Tapi sekarang lebih dalam. Temukan, kenapa aku kok begitu lagi ya Tuhan. Ada apa dalam diri saya? Kok saya mengulangi hal yang sama terus menerus? Ada apa dalam diri saya Tuhan, kok saya terus terbelenggu dengan itu? Lagi, dan lagi. Tolong saya Tuhan. Saya ternyata tidak mampu untuk bisa melakukan itu. Itu berarti bertobat lebih dalam. Bukan lebih sering, tapi lebih dalam. Saudara, kalau ini dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, betapa indahnya persekutuan kita. Betapa menyenangkan. Kita nggak perlu takut sama Amel, sama ini, nggak takut, nggak curiga lagi. Jangan-jangan dia ngomongin gue di belakang gue nih. Jadi ini kalimat Timothy Keller bilang, kita berubah bukan dengan bertobat lebih sering, tapi bertobat lebih dalam. Temukan ada apa, kenapa nih Tuhan? Kok lagi ya Tuhan? Lalu kalimat yang selanjutnya yang saya kutip ya dari buku yang lain. Anugerah Allah tidak datang kepada orang-orang yang lebih baik daripada orang lain secara moral. Melainkan kepada orang-orang yang mengakui kegagalannya. Kegagalan mereka untuk berbuat baik. Dan mengakui kebutuhan mereka akan juru selamat. Baiklah kalau kita pikirkan akan hal ini. Kita mau bertobat lebih dalam. Kita mau mengakui kegagalan kita. Kita mau mengakui kebutuhan kita akan Yesus. Karena berulang kali kita mengucapkan tidak sesuai kenyataan. Tidak sesuai dengan hati kita. Ada motif yang terdalam dalam diri kita. Mungkin kemarahan, mungkin kebencian, mungkin iri. Mungkin sesuatu sehingga kemudian kita lakukan itu. Mari. Apakah yang lebih dalam itu adalah kemarahan kita? Ataukah itu adalah iri hati kita? Yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami. Dalam sejarah hidup kami berpuluh tahun, Engkau juga tahu. Kau bisa menghitung berapa kami sudah berbohong. Catatanmu begitu lengkap sekali. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu. Ada yang bisa kami sebutkan bahwa kami sudah melakukan menjadi saksi dusta.
terhadap A, terhadap B, terhadap C, tahun 2000, tahun mungkin 19, tahun sekian dan sekian. Engkau tahu Tuhan, bahkan ketika kami sudah lupa pun, Engkau tetap ada, mengetahui itu dan mencatatnya. Tuhan tolonglah kami melihat hidup kami 10 tahun yang lalu dengan saat ini, atau 20 tahun yang lalu dengan saat ini, atau 5 tahun yang lalu dengan saat ini. Mungkin tidak jauh berbeda. Kami sering bertobat, tapi kami mengulangi lagi. Kami tidak bertobat lebih dalam, mengaku yang terdalam kenapa kami mengucapkan saksi dusta. Tuhan tolonglah kami. Seperti Yesaya meneriakkan satu keputusasaan, kami juga Tuhan. Celakalah aku yang najis bibir dan aku tinggal dalam bangsa, dalam komunitas yang najis bibir. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa memperbaiki diri kami sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengakui terdalam apa yang sudah kami lakukan selama ini. Sucikan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.